Halo, assalamualaikum. Kemarin saya datangan paket yang nggak disangka-sangka. Ternyata hadiah isinya berupa sebuah headphone dari AKG seperti ini. Ini hadiah ini buat peserta atau buat media yang hadir pas launching dari Galaxy Note 20 series ya. Yang ini yang 20 Ultra yang ada di meja saya. Jadi Samsung memberikan kayak goodie bag lah ya kalau datang ke event gitu, berupa ini AKG Y500 wireless atau AKG Y500 wireless ya. Dan ini kelihatannya udah kece banget ya di kemasannya, dan kebetulan saya dapat yang warna biru, keren banget. Kamu bisa lihat di kiri atas ada sebuah logo IF Design Award 2018. Jadi ini memang bukan keluaran baru ya, ini udah cukup lama keluar. Saya cek harganya di marketplace beragam banget, ada yang jual 2 juta tapi udah lama. Kemudian yang sudah terjual harganya itu sekitar 1,5 juta, ada juga yang 1.150.000. Jadi soal harga saya kurang tahu berapa ya persisnya sekarang, silahkan dicari saja. Saya akan coba carikan link ke seller terpercaya yang jual paling murah ya, nanti cek aja di deskripsi video ini. Kita lihat kemasannya dulu aja ya. Nah, di sebelah kanan ada tulisan Design to Inspire, SDPPI-nya 2019 ya, sertifikasi postelnya AKG by Harman. Nah, Harman Kardon ini sebetulnya udah masuk ke keluarganya Samsung ya. Jadi AKG, Harman Kardon, sama JBL. Itu semua sudah masuk ke keluarganya Samsung sebetulnya. Kalau nggak salah sudah diakuisisi sama Samsung. Dan di sisi belakang kita lihat highlight dari fiturnya. Yang pertama ada AKG Signature Sound. Oke, saya penasaran seperti apa suaranya. Nanti kita akan tes. Ambient Aware Technology, stay in tune with your surrounding. Nah, ini keren nih, ada ambient teknologinya ya. Tahun ini sudah mulai lumrah dipakai di TWS earphone teknologi ini. Jadi kita bisa tetap dengerin suara di sekitar walaupun lagi pakai earphone atau headphone seperti ini. Jadi kalau kayak saya lagi kerja, misalkan sambil ngetik dengerin musik atau sambil ngedit, istri saya manggil, masih bisa dengar harusnya ya. Kemudian play and pause automation. Oke, jadi kalau dilepas ini pause. Nah, ini lebih dibutuhin sih dibandingkan di TWS. Karena kalau di TWS kan kadang kita cuma lepas sebelah, itu pengen dengerin di sebelah ya. Kalau ini kan begitu dilepas headphone, pasti kita pengennya suaranya berhenti. Jadi bagus. Dan never miss a call thanks to the multi-point connection. Ini drivernya 40 mm, kemudian colokannya kalau nggak di sini ada 2 ya. Ada yang 3,5 dan 2,5. Kemungkinan yang 2,5 itu yang masuk ke si headphone-nya. Bentar, ada yang menarik nih. Di sisi kiri bawah ada tulisannya warning cancer and reproductive harm. Jadi ini ada kemungkinan memberikan efek, entah itu seberapa kecil ya, ke kanker dan juga masalah reproduksi. Jadi masalah radiasi ini memang harus hati-hati ya. Dan sejauh ini baru ini produk yang ngasih warning seperti itu. Memang beda ya kalau produk bagus. Nih, bagian sisi atasnya aja detail seperti ini. Verified Energy Performance dari TUV Rainland juga sudah sertifikasi. Ya, mungkin ini ya yang bikin sebuah headphone bisa bernilai lebih mahal dari headphone lainnya. Detailnya diperhatikan dengan baik. Kalau masalah komponen saya percaya sih pasti pakai komponen yang bagus-bagus juga. Dan kita bukanya dengan cara dorong harusnya. Udah saya sobek si stikernya, dorongnya ke bawah ini ya. Oke, tereng seperti ini. Dalamnya ada sebuah plastik lagi yang menutupi. Asli ini kesan premiumnya dapat banget ya. Ternyata tidak terlalu besar ya headphone-nya. Saya pikir kalau di gambarnya tuh besar banget. Kemudian, dapat pouch, carrying pouch seperti ini. Carrying pouch-nya aja keren banget. AKG Y series ya. Ini Y-nya kayak Y-nya Legend nih. Mana? Ini. Kemudian ada silika gel. Kemudian juga, ini kabelnya. Kita lihat kabelnya, apakah sudah USB Type-C? Belum ya. 2019 masih pakai micro USB ya buat charging. Dan ini kabel AUX-nya, audionya dari 3,5 ke 2,5 mm. Dan di sini juga ada modul mikrofon ya dan tombol untuk terima telepon ya kalau pakai kabel. Lalu di sini ada kitab-kitaban. Oke, ini dia headphone-nya.
Jadi on ear bener ya, karena memang tidak terlalu besar ukurannya, segini lingkarnya. Dan ini sisi kanan, ini sisi kiri, kamu bisa lihat di situ ada kontrol-kontrolnya. Yang pertama adalah ini tombol untuk power. Kalau slider ya tipenya, jadi kalau di slide ke tengah dia akan nyala, dan untuk masuk ke pairing Bluetooth di slide ke bawah, tahan selama 2 detik katanya. Oke, seperti itu. Dan di sini ada tombol untuk ambience mode-nya ya. Jadi dia bisa dengerin suara sekitar pakai tombol ini, nyalakannya. Di sebelah kiri, nah ini juga pakai slider buat previous dan next, atau buat naikin volume juga ya. Mungkin bedanya tinggal di tahan atau sekali aja ke bawah atau ke bawah dan tahan. Ini slidernya tidak terlalu jauh, cuma di slide sedikit udah mentok. Dan ada tombol play pause di situ ya. Dan di sini jack audionya ini yang 2,5 mm, oke. Dan di sini mikrofon di sebelah kiri berarti ya. Mikrofonnya di kiri. Dan ini cushionnya. Nah ini yang mantap nih. Bahkan di dalam cushionnya aja dikasih aksen biru, bolong-bolongnya tuh membentuk huruf Y. Dan ini empuk, asli empuk. Saya nggak tahu bahannya apa. Mungkin kulit sintetis ya. Tapi ini empuk banget. Kalau cushion atas sedikit saja, tidak terlalu empuk. Kalau yang kanan ini keras ya, kiri juga keras. Dan ini bisa di-expand. Oke, bisa di-expand maksimal segini. Kepala saya tergolong ukurannya besar ya. Semoga ini cukup. Kita akan segera pakai. Oh iya, seperti ini. Dan ini suara saya langsung kedengaran kayak gaung gitu ketika pakai headphone ini. Jadi walaupun on ear, tapi isolate dengan cukup baik ya, karena si cushion itu enak banget menempel di kuping. Cuma bagian atas aja nih rada-rada memberatkan ke kepala. Mungkin karena kepala saya besar, atau kalau mau lebih enak lebih dimajuin aja ya, biar lebih pas lagi si cushion di atasnya menyangga di bagian kepala. Ya, ini kerasa berat dibandingkan headphone saya sebelumnya, karena memang mungkin tangkainya juga pakai logam. Perlu pembiasaan sih kalau masalah bobot, tapi nggak bikin sakit-sakit banget ya. Oke, sekarang kita akan pairing ke Galaxy Note 20 Ultra saya. Oke, sekarang sudah muncul AKG Y500 wireless. Pairing. Dan baterainya terisi 90% dan saya akan coba dulu mendengarkan beberapa lagu, main PUBG sama nonton YouTube ya. Tunggu sebentar ya. Oh iya, mau tes mikrofon juga? Boleh. Tunggu aja. A few moments later. Oke, seperti biasa malah kasihkan main PUBG ya. Jadi enak banget buat main PUBG. Delaynya tadi ya kerasa dikit ada lah ya. Jadi ketika berhenti ngelangkah, masih ada setengah langkah lah suaranya yang terdengar. Tapi buat dengerin kanan kiri udah enak banget. Suaranya juga buat dengerin main PUBG enak banget. Termasuk ada ambience mode-nya ya. Jadi walaupun lagi main, kita bisa dengerin suara di sekitar. Tadi sudah saya tes, tinggal tekan yang di kanan ini tombol buat ambience mode. Jadi ketika ambience mode dinyalakan tuh si suara itu signifikan berkurang ya, berubah. Jadi kayak volumenya menurun dan kita bisa dengerin suara dari sekitar tuh dengan sangat jelas. Nah, kemudian untuk karakter suaranya buat kamu yang bass head, enggak, ini bukan buat bass head, ini lebih ke balance, dimana memang kebanyakan perangkat audio yang punya harga cukup tinggi itu kebanyakan karakternya ke balance yang nonjolin detail sama clarity ya. Saya dengerin lagunya Maudy Ayunda tuh sampai bisa mendalami liriknya. Tadinya saya dengerin doang, tapi sejak pakai headphone ini, ternyata maknanya dalam gitu ya. Karena saya menikmati suara si Maudy Ayundanya, jelas banget artikulasinya, kedengaran tanpa gaung suaranya, dan sedih, ikut bawa sedih gara-gara lagunya. Kemudian lagunya yang itu ya, Kamu dan Kenangan ya. Kemudian saya dengerin lagu yang virtuasinya kerasa banget kiri dan kanan. Di sini juga kerasa banget. Orang yang ngomong di kanan, belakang, dan yang di depan tuh kerasa. Walaupun sound stagingnya menurut saya segini oke, tapi nggak yang luas-luas banget. Untuk ukuran sebuah headphone loh ya, yang punya driver besar yang harusnya bisa memberikan kesan ruangnya luas banget. Ini enggak. Ini sebatas oke saja sound stagingnya, tapi separasi instrumen berjalan dengan sangat baik. Kemudian juga ketika nonton YouTube, suara dan gerak bibir si hostnya itu sudah on point ya, sudah
sesuai banget, hampir nggak kelihatan ada delay lah antara suara dan gerak bibirnya. Sekarang kita akan tes mikrofonnya. Jadi untuk tes mikrofon, seperti biasa, saya akan pakai dulu. Barusan ketika dipakai langsung autoplay ya, si musik yang terakhir di play. Jadi bagus juga nih ketika dilepas, dia ada auto pause, ketika dipakai autoplay lagi. Dan kita akan masuk ke perekaman video. Jadi sekarang yang kamu dengarkan adalah suara dari mirrorless saya pakai lavalier ya. Ini lavalier wireless disambungin ke mikrofon ke transmitter di kamera saya. Kita akan buka dulu penutup kameranya. Dan ini sekarang pakai bentar. Saya akan rekam dulu. Dan ini sekarang saya memakai mikrofon dari Galaxy Note 20 Ultra ya. Mikrofonnya diarahkan ke depan saja, nggak omni, sehingga harusnya suaranya terdengar dengan baik. Suara saya ngomong ini. Oke, kita stop. Dan sekarang masih dari lavalier berarti ya. Sekarang kita akan mulai mendengarkan hasil perekaman suara dari ini nih, AKG Y500 wireless headphone ya. Seperti ini suaranya menggunakan koneksi Bluetooth. Mikrofonnya di kiri, di sini mikrofonnya. Apakah tetap bagus? Karena kan sekarang headphone itu kayaknya nggak cuma buat dengerin musik. Pasti teman-teman pakai juga buat meeting online, kayak Zoom. Misalkan buat yang sekolah ataupun buat yang bekerja ya. Apakah segini? Oke. Apakah barusan suaranya sudah bagus untuk mikrofonnya? Overall, untuk sebuah headphone, kalau misalkan nih harganya sekarang Rp1,5 juta, menurut saya masih sepadan dengan apa yang ditawarkan, karena sepertinya itu harga yang sudah turun ya. Dulunya mungkin lebih dari itu. AKG Y500 wireless ini enak banget di kupingnya itu karena cushionnya membuat isolasi terjadi dengan baik. Tapi kalau kamu pengen dengerin sekitar, ya antara buka sedikit atau buka sebelah, atau nyalakan mode ambience. Mode ambience-nya tuh kerasa banget, membuat volumenya sedikit berkurang dan membuat suara dari sekitar terasa dengan baik ya. Kemudian untuk karakter suara, tadi saya sebutkan ya, ini lebih ke balance. Buat yang mengejar bass masih kerasa, bassnya itu lebih ke bumi ya, bukan punchy, warm, lumayan empuk tapi tidak terlalu empuk, nggak seempuk yang mungkin bass head inginkan. Tapi buat dengerin vokal ini enak banget, treble juga ngencring. Ngencringnya ya cukup ngencring aja, nggak ngencring banget juga, tapi di atas rata-rata lah. Kemudian juga clarity-nya tadi bagus banget, detailnya dapat banget semua. Itu mungkin karakternya. Untuk nonton YouTube udah on point, kemudian untuk main game masih ada delay sedikit saja, mungkin sekitar setengah langkah. Dan buat perekaman mikrofon silahkan nilai sendiri ya. Inilah dia AKG Y500 wireless. Oke, ada satu yang saya kelewatan, masalah kekurangan yang saya rasakan adalah berat sih ini. Mungkin karena bahannya solid, ada frame metal dan lain-lain. Nih di bagian atas kepala ini terasa membebani ya, karena saya biasanya pakai headphone wireless yang dari plastik. Si tangkainya saya pakai Soul Transform Wireless, suaranya bagus. Untuk sampai saat ini masih kepake banget. Ini udah mau 2 tahun kepake headphone itu buat kerja di depan laptop. Suaranya bagus dan framenya dari plastik, jadi kerasa nggak pakai. Dengan cushionnya dari bahan apa ya, yang kayak braided cable gitu, kayak busa sih, lebih kayak busa, dan lebih luas penampang housingnya dibandingkan AKG ini. Saya akan coba dulu beberapa hari ke depan apakah AKG Y500 ini bisa menggantikan Soul Transform wireless saya untuk masalah kenyamanan dipakainya dan karakter suaranya. Kalau karakter suara sih so-so lah ya, maksudnya semua headphone tuh pasti punya karakternya masing-masing, tapi yang sedikit jadi pertimbangan saya adalah masalah bobotnya ini. Kalau fitur sih ini enak banget, tombol-tombolnya juga intuitif banget ya. Ini yang bikin beda nih, UX-nya didesain sedemikian rupa oleh merek yang sudah berpengalaman, jadinya enak banget. Oke, itu dia mungkin review cepat first impression saya terhadap AKG Y50 AKG Y500 wireless, sebuah Bluetooth headphone yang kerasa sophisticated banget ya. Mungkin yang belum saya tunjukin adalah cara melipatnya. Jadi cara melipatnya tuh biasa aja, tapi bisa diputar begini. Berapa kali barusan dia autoplay pause ketika saya pegang begini ya. Ya sudahlah.
Gitu aja video kali ini. Sorry kalau panjang banget. Ya, semoga mencerahkan buat teman-teman yang lagi cari headphone juga. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.